Tes satu. Oke, kita mulailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ini pagi. Rekamannya malam lah. Nah, jam 1:30 malam. Ya Allah ya Rahman. Oke, karena di video tadi kita membahas tentang revolusi Amerika. Selanjutnya kita akan membahas tentang revolusi Perancis. Nah, dari gambarnya aja kan sudah tahu yang dimana awal dari terbentuknya ya revolusi Prancis itu awal dari terbentuknya sistem demokrasi parlementer yang dimana raja itu hanyalah sebagai simbolis dan cuma sebagai kepala negara, dan yang menjalankan pemerintahannya itu adalah Perdana Menteri yang dipilih oleh rakyat langsung ataupun dipilih oleh rajanya. Ada juga sih gitu. Oke. Revolusi Prancis, latar belakang. Kalau kita membaca di halaman 52 dan 53, latar belakang di halaman 52 aja lah. Ya, secara tidak langsung di sini dikatakan adanya munculnya filsuf pembawa pembaruan, ketidakadilan politik, absolutisme monarki, dan keuangan negara mengalami defisit. Kalau di sini kita munculnya filsuf pembawa pembaharuan, yang pembawa paham baru itu yang di bagian D halaman 52. Faktor terakhir melatar belakangi munculnya pemahaman baru dari filsuf pembaharu. Hal ini karena pengaruh paham rasionalisme para filsuf yang hanya menerima kebenaran apabila masuk akal. Dengan begitu, paham tersebut pun memunculkan Renaissance serta humanisme yang menuntun manusia agar bebas berpikir serta mengemukakan pendapatnya. Oke. Yang pertama adalah kita di bab sebelumnya itu kan ada membahas tentang Renaissance atau masa pencerahan. Masa pencerahan kayak ya Allah, aku menjelaskan semalam kali ingat tuh. Sedang lah, aku mau buka buku. Malingnya. Oh iya. Jadi pada masa-masa itu berpikir sebelum itulah, berpikir untuk logika aja itu sangat ditentang oleh orang-orang gereja ataupun ditentang oleh orang-orang bangsawan, supaya kekuasaannya itu jangan diganggu gugat ataupun jangan dikutak-atik. Tahu lo maksudnya. Pokoknya yang menjadi pemimpin itu mulai dari awal itu ya orang-orang yang sudah ditentukan gitu. Sedangkan yang orang-orang filsuf tentang pemikiran panjang itu, pemikiran yang terbuka, kok bisa ini jadi raja padahal ini kan lebih pintar, nah kayak itu. Terus pada masa-masa itu pertanyaan-pertanyaan yang biasa di zaman ini tapi dianggap tabu oleh pada saat itu banyak. Salah satunya, kok bisa aja kita kan tidak buat warga Eropa itu tidak boleh menyeberangi lautan. Kenapakah itu aja? Bahwasanya dunia ini datar aja. Karena buan penghuni lagi apa penganut teori bumi datar tuh masa-masa goblok benar. Apalagi kalau ada yang percaya kayak itulah kan, itu gobloknya kepintaran. Nah itu tuh anjing benar. Jadi filsuf penganut bumi plat. Jadi
yang namanya bukan orang-orang filsuf itu orang-orang yang berpikir terbuka, yang dulunya itu yang ditentang, tapi lama kelamaan kan kalau kerjakan ditentang tuh pasti mempunyai pertanyaan. Semakin misalnya kayak ini, bumi itu datar. misalnya kayak kalaunya kalian ditentang kada boleh ke sana aja, pasti kan penasaran kenapa gerang di sana tuh. Nah kayak apa yolah di Banjarmasin tuh ikan buhanmu lah. Ini ada aku mendengar kabar bahwasanya ada boleh buhanmu memasuki hotel A yang ada di hotel A tuh di mana, Brem? Pak 6 Yang para KFC itu. Pak 6 jalan Tamu Mangkurat. Nah, hotel A yang terbesar pada saat itu. Wah, ini tuh dikatakan buanmu ada boleh ke sana aja. Tapi kan orang-orang yang berpikir nih kayak kita, kalaunya sudah kada dibolehi pasti karena pegerang di sana kan penasaran kayak itu. Nah, kalaunya kada pada kayak itu ya bodo amat gitu. Paham lah? Saya semoga kalian paham lah kayak itulah. Semakin kalian ibaratnya tuh sampai wah ini ya Pang juga kan semakin ditentang, pertanyaan tuh pasti muncul, kenapa jadi ditentang. Pokoknya jar kami yang buan gereja itu ataupun buan bangsawan, pokoknya bila kada boleh ya kada boleh tuh Pang. Iya, tapi kenapa? Nah, ini maunya Ki Bandar bunuh. Nah, itu. Bahari Pang itulah zaman-zamannya kegelapan. Pokoknya bilanya ada pertanyaan tuh ya dianggap tabu dan bisa dibunuh itu. Bisa ya bahasa wahin itu bisa jadi auto kafir lah. Kalau ada yang banyak bertakun. Kalau bertakun yang biasa-biasa aja tuh ada masalah. Kalau banyak bertakun, nah itu dianggap oleh orang-orang yang jadi auto kafir. Kan kampret. Oke. Selanjutnya adalah absolutisme monarki. Absolutisme monarki ya jelas kekuasaan raja yang absolut. Ya kada masalah sih pada saat masa-masa sebelumnya ataupun masa-masa kekaisaran pun yang namanya raja ataupun ratu ataupun kaisar, kalaunya sudah baik ya kada masalah, rakyatnya tuh senang-senang aja. Tapi kan kalaunya rajanya buruk, rakyatnya bertanya-tanya kok bisa jadi gini. Nah itu dari situlah pada masa-masa itu juga, yang pada masa di kerajaan Prancis itu ya antara apa ya bahasanya tuh, antara orang-orang bangsawan ataupun buan raja Prancis itu emang adanya perubahan besar yang ada di Eropa, tapi mereka tuh semacam menutup diri. Ada semacam seperti itu. Ada juga semacam kayak hendak supaya kerajaan Prancis yang mereka pimpin itu seperti dahulu kayak itu, jangan ya biasa-biasa aja lah, jangan sampai ada pemberontakan ataupun pemikiran terbaru. Kalau kebanyakan pikiran dan pertanyaan pasti menimbulkan masalah di kerajaannya itu. Dan si raja-raja ini karena raja-rajanya tuh buruk juga kayak itu. Buruk dalam arti apa ya lah? Buruk tuh Pang sudah mulai dari raja ini sampai anaknya memimpin pulang, bukannya rakyatnya semakin makmur tapi rakyatnya semakin sengsara kayak itu. Sedangkan di daerah-daerah lain rajanya tuh biasa-biasa, semakin bagiannya semakin makmur. Kok bisa ini jadi nah itu jadi problematika sosial pada saat itu juga.
Dan rata-rata kalau pamor raja itu semakin turun, kepercayaan rakyat kepada raja itu semakin turun juga, dan sampai terjadinya jadi sebuah revolusi. Oke, selanjutnya adalah ketidakadilan politik. Ketidakadilan politik ini terlihat dalam pemilihan pegawai pemerintahan berdasarkan keturunan atau bukan berdasarkan profesi dan keahlian. Dengan hal tersebutlah yang menyebabkan kekacauan administrasi negara, yang akibatnya muncul tindakan korupsi dari pegawai pemerintahan. Ini jelas. Jadi ya, karena pada saat itu orang-orang dibebaskan untuk belajar. Pada saat itu, pada tahun 16, 17 itu orang-orang biasa tuh boleh aja belajar ke luar negeri. Pada saat itu kekuasaan pengetahuan yang lebih terbuka itu adalah di daerahnya dinasti Utsmaniyah yang ada di Turki. Nah, saat itu orang-orang di Eropa itu emang menutup diri. Tapi kalau di Turki, daerah Turki itu semua orang boleh belajar gitu. Hendak belajar apa, kami sediakan layanannya. Kada memikirkan kalau pada masa Turki Utsmani itu dari kalangan mana aja ikan boleh belajar ya, asal jangan membuat kerusuhan gitu. Jangan sampai membuat terusik oleh negeri kami. Jadi beberapa negara yang ada, ya Allah Rabbi. Jadi beberapa wilayah yang ada di Eropa itu yang dulunya belajar itu hanya dimiliki oleh bangsawan, tapi karena bukan bangsawan ini belajar yang dikekang oleh orang-orang gereja. Karena merasa kurang kan pasti harus keluar, dan diambillah ke daerah-daerah orang Islam yang pada saat itu menerima semuanya itu. Siapa saja kalau anak belajar silakan kasih nih. Kalau ada berduit ya kami tanggung ya. Ada masalah itu. Nah, dari situlah orang-orang biasa mempunyai profesi ataupun keahlian khusus, tapi sekali bubuli ke negaranya seorang malah kada terpakai. Malah orang yang kada berpendidik, yang tidak punya pendidikan, disuruh menjaga ya kayak orang-orang dalam lah bahasanya. Kalau bahasa inilah orang dalam gitu. Disitulah akibatnya muncul tindakan korupsi dari pegawai pemerintahan. Kalau sudah korupsi itu kan pasti kekurangannya tuh banyak. Salah satunya adalah keuangan negara mengalami defisit, yaitu terjadinya krisis ekonomi. Tak hanya bidang politik saja yang mengalami kekacauan, terjadinya revolusi Prancis juga disebabkan karena krisis keuangan. Hal ini karena kehidupan raja, para bangsawan, istana, dan Maria Antonie, sang permaisuri Louis ke-16 yang disebut sebagai Madame Deficit memiliki kehidupan yang sangat mewah dan megah. Bahkan Raja Louis Raja Louis ke-14 serta ke-15 pun dalam masa jabatannya meninggalkan hutang yang sangat banyak. Dengan hal tersebut tentunya seharusnya satu cara tepat untuk mengatasi krisis keuangan tersebut ialah dengan memungut pajak para kaum bangsawan. Namun faktanya yang terjadi adalah golongan bangsawan menolak membayar pajak dan menyatakan bahwa pajak adalah tanggungan rakyat. Yang kampret loh. Selain itu, Raja Louis ke-16 pun menyadari bahwa masalah yang terjadi
yang terjadi bisa diatasi apabila warga negara atau dari semua golongan membayar pajak. Namun realitasnya yang terjadi karena golongan biasa tak memiliki kewibawaan untuk menindaklanjuti golongan 1 dan 2, tentu mau tidak mau mereka lah yang membayar pajaknya. Oke. Jadi kalau dalam cerita pada saat itu yang aku baca di buku-buku sejarah, mulai dari di sini dikatakan dari mulai Raja Louis ke-14 bahwasanya mulai dari raja sebelum raja itu tuh peperangan antara di daerah lain ataupun di luar itu terjadinya pengurangan ataupun kas negara kas kerajaan tuh sangat berkurang banyak itu berkurang, sudah kalah kurang pulang itu sampai ke 14 dan 15 tuh merasa defisit keuangannya itu sudah memulai. Bahkan dalam catatan sejarah mau kada mau membuka simpanan kerajaan yang dimana kalaunya sudah tak buka simpanannya itu kerajaan itu sudah memasuki dalam masa krisis hebat. Kalau bahasanya tuh bahasa ini tuh depresi lah. Tapi kan yang namanya raja tuh kembali lagi ke mana salah nih, absolutisme monarki ya, dimana apa yang dikatakan raja ya harus turut deh gitu. Sedangkan yang si ratunya nih hidupnya nih bermewah-mewah bandar gitu, kadang melihati situasi wilayah lagi kerajaan seorang nih sudah duitnya sedikit, apa-apa susah, tiba-tiba si ratunya nih kayak apa ya lah bahasa anak besugih bandar itu kan kampret juga gitu. Nah lama kelamaan terjadinya revolusinya Perancis tuh banyak tuh jalannya. Di sini ada 4 lah. Mulai pertama pada tanggal 17 Juni 1789 sebagai anggota Associate Generation membentuk Dewan Nasional. Kalaunya di buku itu mana ya? Di halaman 53. Karena sudah orang-orang merasa apa ya lah, adanya pertentangan, tapi si Raja Louis ini hendak mempertahankan kekuasaannya juga gitu. Ya mau kan harus berbagi gitu. Yang awalnya apa yang dikatakan raja itu harus dituruti. Ya karena kekurangan kewibawaannya sudah mulai memudar, mau membentuk sebuah Dewan Nasional, ya bahasa ini tuh DPR lah. Nah, sebelum masuk pada inti permasalahan, Dewan harus memutuskan sistem pemungutan suara. Tertib sebelumnya menetapkan satu suara terhadap tata tertib tersebut. Pada wakil kelas ketiga mengusulkan perubahan menjadi satu orang satu suara. Mereka juga mengusulkan adanya konstitusi baru. Nah, usulan para wakil kelas itu antara golongan rakyat biasa, orang-orang berjuis sama orang-orang bangsawan. Mereka pada saat itu orang-orang berjuis itu yang bukan pemilik modal lah, oleh mengundang perdebatan karena selama 5 minggu belum berhasil mendapatkan kesepakatan. Para wakil kelas 3 ataupun orang-orang bawah meninggalkan sidang general dan membentuk dewan baru yang bernama Assemblée Nationale. Pada tanggal 20 Juni 1789 para anggota Assemblée Nationale bersumpah untuk terus bersidang sampai konstitusi terbentuk. Sumpah tersebut dikenal dengan sebutan ini bahasa Perancis lagi. Oke. Jadi dalam kisahnya itu
peristiwa-peristiwa sejarahnya tuh panjang. Nah, mulai dari pembentukan dewan supaya ya sudah dibentuk dewan disahkan disetujui oleh Raja Louis kan. Nah sinang pembentukan dewan ini ditugaskan untuk membentuk konstitusi baru. Konstitusinya tuh kayak caranya supaya ya bahasanya tuh win to win gitu. Tapi kan yang namanya rakyat nih sudah sengsara benar dan ada juga kepentingan yang lain, pasti ada yang kada suka gitu. Nah, terus beberapa lanjut, Dewan Nasional menentukan peran politik yang seimbang, pengakuan hak-hak rakyat dan membentuk undang-undang. Jadi ya di sini dimulailah kalaunya sudah dibentuk Dewan Nasional itu ya sudah dimulai yang memasuki ke masa zamannya demokrasi lagi, zamannya sistem parlementer yang dimana kekuasaan raja itu dibatasi, tetapi yang menjalankan pemerintahan itu adalah ke Perdana Menteri. Tapi pada saat itu Perdana Menteri belum, karena kan pada saat itu masih membentuk Dewan Nasional aja. Nah, setelah beberapa lama Raja Louis ke-16 berusaha membubarkan Dewan Nasional. Rakyat menolak pembubaran Dewan Nasional dan menyerang penjara Bastille yang dianggap simbol absolutisme raja. Jadi si Raja Louis ini merasa kalau sudah dibentuk nih, tapi si Raja Louis ini melihat kayaknya kalaunya ditaruhkan kekuasaanku ini semakin terjepit dalam arti kada kawan diselamatkan lagi gitu. Dan kekuasaan yang dulunya ada nang apa yang dikatakan raja itu harus dituruti, ini kalaunya sudah kayak ini kada ada lagi kekuasaan. Nah, mau kada mau si raja ini hendak membubarkan Dewan Nasional. Tapi masalahnya rakyatnya sudah memiliki buan anggota Dewan Nasional nih, sudah memiliki bahasa lagi bahasanya sudah memiliki nama lah di kalangan masyarakat. Karena kan kembali lagi ke teori bernegara yang dimana kalau ingin membentuk sebuah negara itu harus bisi rakyat, wilayah sama kekuasaannya itu harus diakui oleh rakyat. Kalau tidak diakui kan ya sama aja bohong itu teori lang lah. Prakteknya emang kayak itu sih, nyali yang menjelaskan kalaunya di video kayak ini. Oke, seruat lagi lah. Kalau di buku itu adalah Deklarasi Hak Asasi Manusia pada Warga Negara pada tanggal 4 Agustus 1789. Assembly Nasional memberlakukan hukum yang menghapus semua hak istimewa kaum rohanian dan bangsawan. 3 minggu kemudian Dewan tersebut mengeluarkan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hak yang sama. Dokumen tersebut juga menyatakan bahwa semua manusia sama di hadapan hukum, bebas berpendapat dan beragama. Atas dasar deklarasi tersebut, Assembly Nasional membentuk pemerintahan revolusioner. Nah, bagian D, Prancis mengalami beberapa pergantian sistem pemerintahan. Setelah revolusi pada tahun 1791, pemerintah Prancis membentuk monarki konstitusional. Pada awalnya pemerintahan dijalankan oleh Assembly Legislatif. Kemudian pada tahun 1794 pemerintahan dijalankan oleh
Uni yang terdiri dari 5 orang. Akhir dari revolusi Prancis menjadi republik, muncul reaksi dari negara-negara Eropa yang pro monarki. Karena kan semua di Eropa itu rata-rata ada rata-rata lagi. Prancis itu kerajaan Prancis itu memiliki nama yang disegani lah bahasanya tuh. Nah, timbul yang kawasan raja yang disegani oleh orang raja-raja Eropa pada saat itu timbul dihapuskan. Nah, di sini kan dikatakan Austria dan Rusia pada tahun 1792 bergerak menyerbu Prancis karena pada saat itu Austria dan Rusia tuh menganggap kalaunya tidak dihentikan ataupun kada dibulikakan ke Prancis itu dibulikakan yang dipimpin oleh orang bangsawan, pengaruhnya tuh bisa sampai ke negeri kami gitu bahasanya. Mau kada mau kan menyerang gitu. Nah, peristiwa tersebut menandai dimulainya perang revolusioner setelah Louis ke-16 dan istrinya itu dihukum mati. Inggris mau mengumumkan perang terhadap Prancis. Wow. Jadi sudah 3 negara nih. Selama tahun 1793 pasukan Prancis mengalami banyak kekalahan. Suasana perang menimbulkan pemberontakan dari dalam negeri Prancis sendiri. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah revolusioner membentuk Komite Keselamatan Umum yang bertugas menyelamatkan Republik Prancis dengan cara apapun. Masa ini dikenal pemerintahan teror yang terkenal yaitu Maximilien Robespierre. Setelah Robespierre ditangkap dan dihukum mati, pemerintahan di teror berakhir. Karena pada saat itu pemerintahan Prancis itu ya masih bimbang lah itu. Sudah diserang oleh kerajaan lain. Bahwasanya jangan sampai pengaruh kebebasan itu jangan sampai didengar oleh warga kami bahasanya itu. Lalu menyerang itu loh. Itu kalau menyerang tuh bahasa banyak tuh banyak alasannya tuh apa itu, ada yang mempertahankan dan lain-lain. Nah, kemelut politik di Prancis kembali muncul menjelang tahun 1799 sebagai akibat ulah kalangan oposisi pendukung monarki yang bermaksud menggulingkan direktori pemerintahan yang dijalankan oleh direktori. Di tengah-tengah ancaman terguling direktori, tampillah Napoleon Bonaparte menyelamatkan Republik Prancis. Sejak tanggal 9 November 1799, Napoleon Bonaparte memegang kendali pemerintahan dan berakhirlah revolusi Prancis. Jadi kalau kisah-kisah Napoleon tuh yang ya tampil sebagai orang-orang yang pengaruhnya kuat karena aku ingat lagi kisahnya. Sudah malam lagi. Nah, dari ada lama tuh. Pengaruhnya dari revolusi Prancis ini kan perkembangan sistem demokrasi itu muncul di benua Eropa yang pada saat itu sistem demokrasi itu emang sudah tidak dikenal lagi. Padahal zamannya Romawi dulu itu itu pun Romawi yang pertama tuh, mulai dari kerajaan sampai ke sistem demokrasi itu masih mengenal, tapi Laos hilang itu.
berkembangnya sistem demokrasi, terus yang kedua berkembangnya liberalisme, nasionalisme dan kapitalisme, berkembangnya sistem Arab law, penghalusan sistem feodal dan kapitalisme semakin berkembang. Jadi Prancis pada saat itu Prancis dipimpin oleh seorang raja, tapi berhasil seorang raja itu digulingkan oleh rakyatnya sendiri. Tapi untuk daerah-daerah lain, supaya jangan sampai kami ini sudah mempunyai nama, mempunyai kekuasaan yang nyaman, timbul bahasanya tuh kejadiannya tuh sama dengan Prancis, mau kada mau harus berubah juga kayak itu. Pengaruhnya tuh ada kayak itu, di Inggris ada, di Belanda ada, di Spanyol, di Australia sampai Rusia tuh masih ada kayak itu. Tapi pengaruhnya tuh yang terkenal tuh di Inggris. Oke, sampai sini sajalah. Terima kasih atas waktunya. Sekarang sudah malam, aku mau ngantuk. Ada juga panglah. Dan peperangan yang paling ramai itu ceritanya itu adalah peperangan Napoleon Bonaparte yang pada saat itu Prancis itu sudah diserang oleh Rusia, Austria, Inggris gitu, dan negara-negara lain mendukung tapi tidak menyatakan perang. Dan lama-kelamaan karena Prancis ini hampir babak belur, hampir dikalahkan, bangkit lagi sampai menjadi hampir menguasai seluruh benua Eropa pada saat itu. Hampir sekali. Belanda aja kalau dikalahkan itu. Sampai pada saat itu kerajaan Belanda itu pun mengungsi ke Inggris gitu. Inggris kan melewati pulau itu. Nah, dan pada saat itu juga pada saat itu juga Belanda itu kan masih zamannya masa-masa penjajah, masih masa menjajah Indonesia. Nah, karena di daerah jajahannya itu terjadinya peperangan juga, terus di negara induknya pun terjadinya peperangan dengan melawan Prancis juga kayak itu. Lama-lama kan habis juga duit. Nah, sudah habis duit, ada hutang pulang itu. Nah, dari situlah dan beberapa saat dari perjanjian sampai kawa diambil alih oleh Belanda. Pada saat itu diambil alih Prancis, terus kawa diambil alih oleh Belanda lagi, tapi duit sudah habis. Tapi untungnya adalah di masa-masa Belanda itu tidak sampai terdengar, cuma tidak sampai terdengar oleh orang-orang pribumi, oleh orang raja-raja pada saat itu, cuma diketahui oleh orang-orang penting yang di Belanda. Kayak caranya supaya mengembalikan duit lagi ya. Nah, dari situlah dimulainya dengan tanam paksa. Dari cerita-cerita itu kan bukan dari peristiwa-peristiwa dunia itu ada pengaruhnya ke Indonesia itu. Sampai kenapa Napoleon Bonaparte itu tidak bisa menguasai Kekaisaran Rusia, karena pada saat itu terjadinya letusan Gunung Tambora, dan saat itu yang seharusnya itu adalah musim panas ya, musim semi itu timbul jadi musim dingin berkepanjangan, bahkan 2 tahun 3 tahun kayak itu. Bisa luar biasa gitu. Oke. Semoga kalian paham lah. Itu adalah hubungan baliknya kayak itu. Ada pengaruhnya lah dalam kehidupan penjajahan ataupun peristiwa-peristiwa yang ada di Indonesia, yang di Nusantara pada saat itu juga.
Oke, sampai sini saja. Terima kasih atas waktunya. Kalau ada pertanyaan silakan komentar dengan menyebutkan nama dan kelas supaya nyaman aku menginput nilai. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.